Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Safia dari kelas SIA dengan NPM 2517052027. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama saya, yaitu tentang cacat memori. Jawaban yang benar adalah yang B, karena urutan operasi ketika terjadi cacat miss itu yang pertama memeriksa cacat, yang kedua, jika tidak ada, baca blok yang diperlukan dari memori utama ke caca, yang ketiga, kirimkan dari caca ke CPU. Lalu untuk opsi yang pertama itu salah, karena dalam kebanyakan desain caca, data dikirim ke CPU melalui caca setelah disalin ke sana. Yang ketiga itu juga salah, karena data harus disalin ke caca dalam bentuk blok sebelum dikirimkan dari caca ke CPU. Tag hanya digunakan untuk mengidentifikasi blok mana yang ada di caca. Lalu yang keempat itu juga salah, karena refresh hanya berlaku untuk dynamic RAM, bukan bagian dari prosedur standar caca miss yang dijelaskan. Lalu untuk soal kedua tentang external memory, jawaban yang benar adalah jawaban yang keempat, karena berdasarkan point head mechanism itu mekanisme kontak floppy secara eksplisit dikaitkan dengan floppy disk. Ini berarti kepala baca atau tulis benar-benar bersentuhan dengan permukaan disket saat beroperasi. Untuk opsi yang pertama salah, karena flying Winchester adalah mekanisme yang digunakan pada hard disk drive modern di mana kepala mengambang di atas permukaan piringan atau platter dengan celah udara yang sangat kecil. Yang kedua juga salah, karena movable head adalah karakteristik umum yang menggambarkan kemampuan kepala untuk bergerak melintasi piringan, tetapi bukan nama spesifik dari mekanisme kontak fisik pada floppy. Yang terakhir, opsi ketiga itu juga salah, karena fixed gap adalah mekanisme yang menggambarkan adanya celah tetap antara kepala dan media yang berbeda dari kontak langsung. Untuk soal yang terakhir adalah tentang internal memory. Jawaban yang benar itu opsi ketiga, karena karakteristik utama DRAM adalah bahwa bit disimpan sebagai muatan dalam kapasitor. Muatan ini secara alami bocor seiring waktu. Oleh karena itu, DRAM harus disegarkan atau refresh secara berkala dengan membaca dan kemudian menulis ulang muatan ke kapasitor agar data tidak hilang, bahkan saat daya terhubung. Lalu untuk opsi yang pertama itu salah, karena DRAM memiliki konstruksi yang lebih sederhana per bit dan lebih lambat daripada static RAM. Untuk opsi yang kedua itu juga salah, karena meskipun digunakan sebagai memori utama, alasan kebutuhan refresh adalah karena kebocoran muatan, bukan hanya karena fungsinya sebagai memori utama. Yang keempat, opsi keempat itu salah, karena DRAM pada dasarnya bersifat analog, level muatan yang menentukan nilai, bukan murni digital, dan kebutuhan refresh disebabkan oleh kebocoran muatan. Untuk pembuatan soal, saya mengambil materi soal dari PowerPoint yang ada di silabus. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.